Bapa kami yang bertahta di surga, kerajaan-Mu sungguh dahsyat bagi orang-orang percaya yang sungguh hidup dalam kasih, dalam kebaikan, kebenaran, dan bukan kejahatan. Karena Tuhan tidak berkenan kepada kejahatan. Tuhan selalu ingin manusia hidup kasih, damai, dan bahagia di dalam Tuhan. Karena satu-satunya pemelihara hidup ini hanya Engkau, dan kami mengandalkan Engkau saja. Itulah kebahagiaan sejati kami Tuhan dalam setiap aspek hidup kami. Di setiap hari-hari yang kami lalui, bersilih berganti musim, hujan panas, cuaca yang bersilih berganti, dan segala musim, segala keadaan dunia yang sedang bergoncang, dan semua keadaan ini justru mendatangkan kami lebih banyak berdoa, banyak mendekatkan diri kepadamu, berjaga-jaga dan bersiaga, karena kami tidak tahu kapan Kau akan datang ke dunia ini kembali dan menjadi hakim atas dunia ini, sehingga kami orang-orang percaya tidak gentaran takut akan apapun, karena bagi kami hidup di dalam Engkau adalah lebih berharga daripada segalanya. Terima kasih Tuhan, Bapa pencipta langit dan bumi. Kuasa-Mu sungguh terbukti dalam kuasa Yesus Kristus, sehingga kami boleh berbahagia memiliki kasih dalam Kau, dan tetap hidup dalam kasih, tetap mencintai sesama, tetap memelihara iman dan percaya kami kepadamu, dan tetap hidup dalam pertobatan dan memberitakan firman, sehingga kami tetap hidup dalam firman yang hidup, sehingga kami boleh hidup selamanya dalam Engkau, karena kasih dan sejahtera-Mu selalu melingkupi kami. Amin. Ya Roh Kudus, terangi hati dan jiwaku dengan firman-Mu hari ini yang mau kubaca dari Pengkhotbah pasal 2 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-26 dengan perikop hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia, yang demikian bunyinya. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata itu bodoh. Dan mengenai kegirangan apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menamainya menaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, serta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundi. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan, sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja? Hanya apa yang telah dilakukan orang. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Maka orang berhikmat ada di kepalanya. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia, karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang kesemuanya sudah lama dilupakan, dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh.
Oleh sebab itu aku membenci hidup karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Karena kepada orang yang dikenannya Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan, tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Dasar Engkau Tuhan bahwa firman hari ini mengingatkan kami untuk tetap hidup dalam Engkau saja, karena satu-satunya tujuan kami kelak pada akhirnya kepada Engkau Sang Pencipta. Untuk apa kami menimbun segala kekayaan dan harta dunia tanpa Engkau? Untuk apa kami hidup tanpa Engkau? Karena yang berikan napas itu akan kembali kepadamu semuanya. Sekalipun dunia ini dimiliki dengan banyak berlimpah, tetapi jika jiwa dan hidup tanpa Engkau, Sang Pemberi hidup, apalah gunanya? Semuanya sia-sia. Karena itu, selama kami masih hidup, kami selalu mau menyenangkan hati-Mu, tetap hidup dalam kasih, berbagi kepada sesama, hidup dalam pertobatan dan kasih, sehingga kami boleh selama-lamanya berbahagia karena Engkau yang mengatakan kepada kami bahwa kami mencintai Engkau sepenuh hati dan mencintai sesama dengan sepenuh hati dan terus hidup dalam terang dan kasih. Sehingga itulah kebahagiaan kami yang sejati, yaitu hidup di dalam Engkau. Kesempurnaan hanya milik-Mu dan kami semua adalah orang-orang yang butuh pertobatan setiap hari dalam kasih anugerah-Mu. Sehingga kami dapat menerapkan itu dalam hidup kami hari lepas hari. Berbahagia, saling mengasihi, tetap berbagi, dan tidak menumpuk harta untuk kekayaan sendiri, tetapi kami akan terus mengasihi berbagi kepada sesama kami, terutama saudara kami yang butuh kami. Dalam paling tidak kami bisa membantu keluarga kami, saudara kami yang tidak makan ataupun butuh pertolongan kami. Paling tidak kami bisa mendoakan mereka, bisa menjenguk mereka, walaupun kami tahu keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja, semuanya ditimpa kemalangan dalam hal ekonomi. Dari berbagai sisi kami orang-orang yang hanya hidup bertahan karena kuasa-Mu saja. Kami boleh berbahagia memiliki kasih yang sempurna dari-Mu, sehingga kami hidup selalu diterangi dengan kecukupan dan berusaha berhikmat dalam segala hal, sehingga kami tidak kelaparan. Karena manusia bukan hidup dari roti saja atau makanan jasmani, tetapi kami butuh makanan rohani dalam fisik kami, supaya kami tetap kuat. Dan siapapun kami jika berpuasa akan mengerti hikmat daripada-Mu untuk selalu memberi tubuh kami dengan makanan rohani yang terutama, dan kedua adalah makanan jasmani yang kami merasa cukup jika ada firman yang hidup dalam kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Harus diberi kesempatan untuk bertobat, harus diberi pengertian untuk hikmat, harus diberi suatu pengertian yang benar tentang Tuhan supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan selamanya. Kita harus tetap melekat pada Tuhan, kita harus tetap setia pada Tuhan, mengandalkan Tuhan saja, karena semua kesia-siaan ini akan hancur pada waktunya. Semua kita yang buat dan segala apa yang kita kumpulkan sia-sia belaka. Tetapi berbahagialah kita yang menikmati hidup dalam kesederhanaan, menghargai waktu dan juga ketenangan dan damai sejahtera, dan milikilah Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. God bless you all.
jangan lupa subscribe. Tuhan Yesus mengasihi saudara dimanapun berada. Bertobat, setia, hidup dalam kebaikan, kebenaran, kasih kepada semua orang. God bless you all.